Lalu kita sekarang dihina-hina lah. Wah, anak kecil dijadiin ketum. Saya bilang, loh, ini eranya anak muda. Iya, Perusahaan yang maju itu startup, bukan perusahaan-perusahaan gede yang udah korup, yang terlalu banyak nyogok kiri kanan. Tapi perusahaan baru yang bersih, yang memang ingin dibangun dengan sungguh-sungguh. Iya, iya. Dan kita beri kesempatan kepada anak muda. Lalu yang tua-tua, ya kita membantu dengan sharing pengalaman dan menjaga sebetulnya. Iya, iya. Menjaga mereka yang jalan sendiri. Kita cuma mau ngasih tahu di situ ada ranjau, di situ ada ular, di situ ada batu licin, something like that gitu kan, Bang, sebetulnya. Ya, jadi saya kan ada beberapa orang tanya kepada saya. Mereka setelah Kaisang menjadi ketua umum, kepingin masuk ke PSI. Kan biasanya orang politik itu kan berpikir, gue dapat apa? Terutama kalau saya maju menjadi anggota DPR, calon DPR atau apa, saya bisa menang nggak kan gitu. Nah, dengan Kaisang menjadi ketua umum PSI, ya saya menjelaskan ya, nanti tolong Irman nih koreksi ya. Ya, jadi kok kita nih ngobrolnya biasa aja ya, nggak ada host nih. Nggak ada, seru banget. Kalau pakai host-hostan ini agak repot gitu. Harus ada daftar pertanyaan lagi ya, ini kan enggak. Nah, jadi kalau kita lihat ya, saya bilang bahwa PSI itu pasti mendapatkan besar manfaat dengan hadirnya Kaisang sebagai ketua umum. Itu pasti. Yes. Tetapi bukan berarti tidak bekerja. Ya, betul. Bukan berarti tidak kerja keras untuk mendapatkan posisi threshold di parlemen, bahkan lebih di atas itu. Betul. Jadi kan nggak boleh asal, artinya tidak boleh hanya mengandalkan nama besar. Harus organisasi ada kerja itu keras. kan harus kerja, struktur di bawah harus terbangun, kaderisasi harus tetap jalan seperti biasa, bahkan mungkin lebih hebat lagi. Betul. Ya, lebih giat lagi. Iya, mesin Bapilunya ada. Ya. Iya kan, gerakan sampai ke desa-desa juga. Itu yang penting. Karena pada waktu diangkat itu kan Kaisang berbicara, ini jangan cuman kuat di kota-kota besar saja, desa-desa. Nah, itu artinya kan anak muda ngomong straight to the point, bicara soal kelemahan PSI dan bicara soal bagaimana memperbaikinya. Ya dong. Iya. Ada nggak ketua umum yang pernah bicara soal kelemahan partainya? Nggak ada. Saya tanya ke Abang. Jadi saya tuh ingin selalu mengembalikan gitu. Saya mau sini deh kita bicara dengan ketua umum dari partai manapun. Kenapa tidak pernah mengkritisi partai sendiri? Kenapa tidak pernah berani menyatakan kelemahan partai sendiri dan berjanji akan memperbaikinya? Jadi tidak berani melakukan otokritik. Yes. Dan itu dilakukan oleh anak umur 28 tahun yang sekarang menjadi ketua umum PSI. Dan saya bilang itu adalah hal yang harusnya tidak dicemooh tetapi dicontoh. Iya. Sebenarnya kan umur itu bukan bukan faktor yang menentukan. Iya kan faktor anak presidennya yang kemudian disoal. Tapi kan saya lihat begini juga ya, dalam pengalaman perjalanan hidup kita, banyak sekali kan misalnya bapaknya seorang apakah pemimpin satu negara, raja-raja pada masa lalu misalnya, ya kan, ataupun para pemimpin agama misalnya, itu kan sering digantikan oleh anaknya dan diterima oleh semua orang karena memang dilihat dari segi kemampuannya, kecerdasannya, bukan dia tua atau muda, banyak sekali. Nah jadi dan mereka menjadi tempat rujukan. Betul. Itu biasa. Betul. Cuman kan kita kebetulan karena dia anak presiden, dan dia dipersoalkan orang kan gitu. Kalau saya sih ngelihatnya privilege, jadi akui privilege ya kan. Anak-anak kita juga akan ada privilege-nya kan, karena anaknya Zulfan Lindan, karena anaknya Inang, karena anaknya Irma Huta Barat yang sebetulnya melekat. Jadi kalau saya bilang dulu kan Aristoteles pernah mengatakan bahwa warisan terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah nama baik, bukan harta benda. Nah, artinya nama baik ini kan diwariskan nih oleh bapaknya Kaisang, yaitu Presiden Joko Widodo. Karena nama baik itu diwariskan, maka itu menjadi aset atau modal. Seandainya bapaknya itu tidak memiliki aset itu, maka tidak ada yang bisa diwariskan, kan sesederhana itu sebenarnya, Bang. Jadi kalau ditanya, ya warisannya bagus kok. Loh, kan ada juga anaknya Soeharto
nggak mimpin partai juga. Tidak Kan? mimpin partai. Yang Padahal- mungkin jauh lebih lama berkuasa. Padahal waktu itu kalau Soeharto bilang anak saya harus jadi ketua umum Golkar, siapa yang berani larang? Jadilah barang itu. Tapi kan memang Pak Harto sendiri dan Golkar sendiri melihat kemampuannya memang tidak memadai untuk memimpin satu partai. Betul. Dan juga tidak ada warisan itu. Tidak ada warisan nama baik dan likability. Jadi kita itu bicarakan juga ada kronologis, ada sejarah, ada bagaimana selama 10 tahun terakhir ini tentu saja banyak masalah, ya kan? Tetapi orang-orang masih mencintai Jokowi. Iya. Itu loh. 85% lebih. Yes. Dan tidak ada satu presiden pun di dunia yang bisa mencapai angka itu. Kalau dibilang Allah itu bikin-bikinan, ya sudah bikin saja survei seperti itu dan tunjukkan kepada saya siapa yang Dan bisa. itu ada pengakuan lembaga internasional. 85%. Iya. Dan yang mendekati itu hanya tapi tidak sampai 65%. Itu Presiden India Narendra. Oh. Yang sebelum ini ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi fakta dan saya pikir kalau saya sih riang gembira lihat gimana sih anak muda 28 tahun jadi ketua partai tapi kan dijaga oleh orang-orang hebat juga yang ada di PSI. Jadi jangan menegasikan bahwa PSI itu punya kok orang-orang hebat. Grace Natali itu hebat loh. Iya. Iya kan? Ada Andi Budiman, ada Giring, ada Uki, Dede Uki, ada Isyana, ada Sheryl, dan itu adalah ada Brochan, ada orang-orang. Jangan lupa juga ada Valdo Maldini. Ada Valdo Maldini, ada orang-orang muda dan orang-orang. Grace bilang saya udah nggak bisa dibilang muda lagi nih, Nang. Dulu iya waktu di awal, sekarang saya udah kepala 4. Artinya ya ada orang-orang yang akan menjaga partai ini dan juga menggawangi Kaisang, ya kan? Jadi dalam hal ini optimisme itu tumbuh, Abang. Ya. Itu yang penting. Betul. Jadi satu lompatan menurut saya ya. Banyak kan anak-anak muda menjadi ketua umum partai atau pimpinan partai karena kan bapaknya itu didirikan oleh orang tuanya kan. Misalnya AHY menjadi ketua umum partai kan faktor SBY, karena SBY menjadi sebagai bukan pendiri ya, SBY katakanlah petinggi di partai itu, ya kan. Nanti juga mungkin di Nasdem anaknya Surya Paloh juga memegang posisi strategis. Prananda seperti Puan juga ya, di Prananda itu kan ketua Bapilu di Nasdem. Oke. Nah, artinya kan itu kan faktor Surya Paloh, gitu ya. Lalu sama saja Puan, misalnya di PDIP, dan mungkin banyak partai-partai lain yang seperti itu. Tapi kan ini boleh dibilang ya, artinya dia memang diminta secara internal oleh kawan-kawan yang ada di dalam partai PSI ini, gitu. Kalau kita belajar soal bagaimana kultur di negeri ini ya kan Abang ya. Itu Bapak Esopo atau bapaknya siapa itu penting banget masih. Dan itu adalah faktor yang masih dipegang oleh sebagian besar rakyat dan pemilih. Dan itu mau kita berdebat secara intelektual, secara akademis, fakta di lapangan itu ditanya, itu anaknya siapa? Jadi benar dong bahwa warisan terbaik adalah nama baik itu masih berlaku. Dan saya pikir itu menjadi aset sehingga kita orang tua ini juga harus berpikir panjang sebelum melakukan korupsi, sebelum melakukan sesuatu kejahatan. Kenapa? Karena nanti warisan kita kepada anak kita bagaimana? Karena koruptor-koruptor itu akan tetap menjadi koruptor. Kan sekarang ini mantan koruptor, makanya dia boleh nyalek. Saya ingin berdebat, apakah koruptor pernah menjadi mantan? Seharusnya tidak ada. Kalau Abang mantan jurnalis, saya mantan jurnalis, mantan banker, mantan kerja di advertising agency. Jadi ada mantan sebagai profesi. Mantan guru, mantan polisi, mantan tentara, profesi. Koruptor emang korupsi itu profesi? Atau mantan bandit misalnya. Mantan bandit. Mantan bandit yang bertobat. Masalahnya, kembali lagi,
koruptor tidak akan bertobat kalau hartanya belum dirampas. Jadi saya pikir tadi Abang bicara soal bagaimana mengikuti jejak orang tua. Tidak ada masalah dengan itu selama sang anak bisa membuktikan ya bahwa waktu yang akan mengujinya, lalu juga realita di lapangan yang akan menentukan apakah likability ini saja menjadi modal. Tapi saya sepakat sama Abang, nggak bisa. Ada mesin Bapilu yang harus bekerja, ada anak-anak di DPP, DPW dan di DPD yang lebih giat lagi karena mendapat suntikan energi, mendapat harapan dan optimisme yang baru. Ya saya kira itu ya. Jadi motivasi itu lebih. Nah, Abang bener. Kaisang itu adalah motivator. Jadi itu tidak semua orang bisa jadi motivator, Abang. Iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau dipikir-pikir, ya lebih banyak yang bergembira dan berbahagia karena tiba-tiba pada mendaftar. Sehari itu tambah 1.000 orang yang mau daftar masuk PSI, anak-anak muda yang mau ikutan juga. Dan bukan hanya anak-anak muda, anak-anak baby boomer juga yang seumur-umur kita tiba-tiba mau ikut juga ke PSI. Dan saya bergembira. Oh artinya ini ada gairah baru. Kita perlu gairah baru ini, Bang. Karena kalau partai-partai yang tua itu seperti stagnan. Seperti stagnan, nggak bisa ditanya lagi. Kalau ditanya kenapa nggak ngesahin undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan uang kartal, itu jawabannya kan memalukan. Belum ada perintah dari ketua umum. Oke, berarti carilah ketua umum yang memerintahkan untuk mengesahkan undang-undang itu. Namanya Kaisang. Dibalik aja kan, Bang, sebenarnya. Kan kita dengar di parlemen, saya sendiri kaget loh. Abang kan juga pernah di partai. Apa iya harus ketua umum yang menentukan apa yang boleh kamu setujui, apa yang tidak boleh kamu setujui? Ngapain jadi anggota parlemen kalau kayak gitu? Ya, paling tidak kan begini biasanya. Kalau saya ya, saya kalau masuk dalam satu pansus atau panja, saya nggak pernah kontak ketua umum. Even ketua fraksi saya nggak pernah tanya. Oh gitu ya, Bang? Nggak pernah, saya jalan aja. Sebagai wakil rakyat? Iya, saya jalan. Misalnya kalau seandainya ketua fraksi atau ketua umum merasa ada sesuatu yang tidak pas, ya silakan panggil saya, kita berdebat. Nasdem misalnya, saya selalu tanya, apakah yang saya lakukan ini bertentangan dengan restorasi? Itu menjadi tagline kita. Nah kalau tidak, kenapa saya tidak boleh, kan gitu. Nah jadi kita kembalikan kepada prinsip-prinsip organisasi. Walaupun itu ketua umum, tapi kita selalu kembalikan. Nah, jadi itu artinya kita menjadi seorang politisi itu memang harus mempunyai jiwa karakter yang bebas. Dan mau berjuang untuk rakyat. Kalau enggak kan ya bagaimana, semuanya tergantung ketua umum. Emang ketua umum bisa ngontrol apa yang terjadi? Iya kan? Giliran persoalan ini tergantung ketua umum. Giliran terima duit korupsi nggak tanya ketua umum. Diam aja. Ketua umumnya nggak tahu kan? Tapi kan itu memberikan pemahaman yang baru ya ketika Bambang Pacul mengatakan itu dan disiarkan di seluruh TV, baru kita terperangah gitu. Oh, jadi ternyata harus nunggu ketua umum. Waktu Mahfud menanyakan kenapa undang-undang perampasan aset kok tidak kunjung disahkan gitu. Kalau saya itu ya, saya kan tahu Bu Mega juga, lama saya ya sama Bu Mega ya. Saya nggak yakin tuh Bu Mega nggak setuju undang-undang perampasan aset. Terus terang loh. Kita kan bicara secara jujur ya. Kalau dia bilang ini tergantung ketua umum, saya tidak yakin. Masa sih Megawati nggak harusnya diklarifikasi dong omongan itu. Ya tapi kan tipenya Mbak Mega kan nggak begitu. Tapi kan ya harusnya kalau untuk pendidikan publik sih harusnya yang lain ya. Yang lain yang iya. memang itu klarifikasi. Iya. Gitu. Kenapa kami tidak mengesahkan ini? Nah, jadi kan harus ada alasannya. Jangan bilang bahwa bos di atas bilang berhenti gitu kan.